melaporkan bahwa saya sudah sampaikan sabdanya kepada orang Papua yang menjadi kesayangannya, tetapi tanpa mereka sadari mungkin Roh Kudus terluka di pulau tercinta ini. Di sini permasalahan banyak gereja tidak memberitakan firman kepada umatnya. Asumsi mereka sudah Kristen, bahkan kadang-kadang tanpa sengaja atau sengaja kita menghalangi karya Roh Kudus yang lebih atas hidup mereka. Kita seperti menghalang-halangi dan kita sendiri gak mau masuk ke dalam suatu kasih karunia, kita menghalangi orang lain masuk ke sana. Di sini permasalahan sesungguhnya. Bahkan anak-anak kecil kita asumsi mereka udah lahir papa mamanya di gereja saya. Otomatis lah, gak tentu. Tetap Injil harus diberitakan sekalipun papa mamanya Kristen. Antara yang memberitakannya adalah orang tuanya sendiri, orang tua dan gereja harus kerjasama. Anak-anak muda kita dibiarkan hanya demikian rupa haus secara rohani, penuh dengan teori. I wanna thank you God, I wanna thank you Lord, for everything I have. Silakan duduk. Saya ada satu penyesalan. Seharusnya kita pakai gedung yang satunya 42.000. Jika Tuhan izinkan lain kali, kalau Tuhan berkenan, lain kali kita pakai yang di situ supaya semua orang bisa masuk, tidak ada yang di luar sana. Menyapa semua saudaraku Papua, orang-orang di Papua yang tidak bisa masuk ke gedung ini, kau tetap di dalam hadirat Allah. Amin. Kali ini kami yang datang 500 sekian orang sebagai tim misi yang datang kemari untuk mendukung GMS Jayapura dan untuk mencintai orang-orang Papua. Kali ini saya terus terang, saya dan istri saya dan anak saya pula, Papua sungguh-sungguh bukan hanya di hati tapi tertancap di sini. Saya rasa besok lusa kami akan sedih meninggalkanmu, tetapi puji Tuhan tetap ada gereja-gereja yang akan menggembalakan dan memuridkan, tak terkecuali GMS yang saya gembalakan. Saya percaya Anda di tangan yang baik. Saya berjanji untuk menjadi ambasador hati bagi Papua kemana-mana. Mulai sekarang bahkan belum pulang, belum keluar dari pulau yang tercinta, kami sudah gembar-gembor kanan kiri di setiap grup-grup WA, di HP kami itu ramai sekali. Baik itu di Surabaya, Jakarta, sampai mancanegara. Semua orang mendoakan Anda, lo tahu nggak, malam hari ini apalagi. Saya akan menjadi ambasador hati. Kemana-mana kan saya beritahu bahwa Papua bukan pedalaman, Papua maju, dan bahwa orang-orang Papua itu ramah-ramah tulusnya. Tak heran tanah ini adalah tanah Injil. Salah satu suku Injil yang sangat-sangat awal mengenal Tuhan adalah orang Papua. Belum lagi alamnya luar biasa, di Sorong saya terpukau, ke Jayapura lebih lagi waktu kami mendarat. Loh, apakah ini kami lagi ada di Selandia Baru? Nggak kalah sama sekali, haleluya. Makanannya juga enak-enak, apalagi seafoodnya, aduh luar biasa. Maaf Anda yang belum makan malam, saya buat Anda lapar. Tapi mari kita haus dan lapar akan firman yang pasti Papua ada di hati. Ya, dan bukan hanya itu, orang-orang Papua juga ada. Saya bawa di punggung saya, kemana-mana pergi, saya pasti akan beritakan bahwa Papua itu luar biasa. Ku gendong kau kemana-mana. Yang di belakang sana ada orang tapi nggak ada. Anda bisa mendengar suara saya? Gak apa-apa ya, nggak bisa lihat. Kasih tepuk tangan untuk mereka, kasihan mereka di belakang. Memang kami bukan orang asli Papua, tapi yang pasti kami orang Papua asli di hati. Papua lahir di hati kami berdoa supaya terjadi kebangunan rohani dan supaya orang-orang Papua diberkati. Yang percaya katakan amin. Katakan sekali lagi kepada orang kanan kiri dan belakangnya sekalian, katakan, saya cintaku dengan kasih Yesus. Mari kita renungkan firman, izinkan firman membedah kita, jangan hanya mau diberkati, tapi kalau kita sayang seseorang, kita pasti akan jujur beritahu apa adanya. Beri saya wewenang. Sebenarnya Tuhan yang mengutus saya, tapi saya tetap membutuhkan restumu untuk berbicara apa adanya. Karena kasih tidak kenal rasa takut, jadi saya akan sampaikan bukan apa yang Anda mau dengarkan, tapi juga apa yang Anda perlu dengarkan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua.
Satu mata untuk menghiburkan, menguatkan. Satu mata lagi untuk menegur dan mengoreksi. Apapun itu juga, apapun yang dari Roh Kudus datangnya selalu bagus. Katakan amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-8, saya baca seluruh ayat dulu. Saudara-saudara yang di luar sana, ada nggak ada layarnya di belakang sini? Nggak masalah, iman timbul dari pendengaran. Sejauh khotbah saya ini dibawa Roh Kudus dan angin sampai ke telingamu, iman timbul dari pendengaran. Kau beriman, sesuatu akan terjadi di hidupmu. Biar Yesus yang ditinggikan, kita bersembunyi di balik salibnya. Ini ayat tentang Roh Kudus dijanjikan ketika Pentakosta pertama terjadi dalam sejarah gereja. Saya baca 8 ayat dulu, saya jelaskan ayat per ayat nantinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mari kita baca ayat 8 bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ayat ke-1, hai Theophilus, coba katakan Theophilus. Kayaknya di Papua banyak Theophilus deh. Kok bisa? Theophilus dalam bahasa Inggris artinya a friend of God, atau artinya dalam bahasa Indonesia seseorang yang tahu Tuhan. Siapa sih nggak tahu Yesus di Papua? Tanah Injil loh. Tapi disinilah jebakannya. Tahu tak sama dengan kenal. Kerajaan sorga tidak bisa diwariskan lewat kelahiran pertama, tapi kelahiran kedua namanya lahir baru, lahir kembali. Seperti sesuai percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli agama. Udah tua, udah umur 70, 80 misalnya. Tapi Yesus berkata, kau harus dilahirkan kembali dari rahim Roh Kudus. Bukan masuk lagi ke rahim ibumu. Dari air dan dari firman. Dari air dan dari roh. Hai Theophilus, katakan Theophilus. Theophilus artinya tahu Tuhan. Siapa tahu Tuhan Yesus? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Nah, di sini penulis kitab Kisah Rasul melanjutkan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Ingat, dikerjakan Yesus ya, mujizat-mujizatnya, pencurahan Roh Kudusnya, dan yang diajarkan Yesus, doktrin teologia misalnya, atau khotbahnya. Nah, penulis kitab Kisah Para Rasul ini pernah menulis buku pertama, ini bukunya yang kedua. Buku ke-1, ayo coba saya buat teka-teki, siapa tahu? Injil Lukas namanya, karena yang menulis kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas adalah seorang tabib atau dokter zaman dulu namanya Lukas. Disinilah masalahnya. Disinilah masalah sesungguhnya. Injil Lukas saya ingat ada ayat di pasal 24. Dan berita tentang pengampunan dosa harus diberitakan. Kita asumsi bahwa Papua sudah Kristiani. Makanya salah satu kegagalan kita gereja-gereja di Papua adalah kita tidak sengaja memberitakan Injil pada umat. Kita menganggap semua sudah lahir Kristen. Itulah menjadi duduk permasalahan. Kenapa banyaknya orang Kristen yang tidak pernah sungguh-sungguh, tidak pernah lahir baru, dan bahkan hari ini telah mengganti agamanya. Memang hak bebas sih, bebas memilih. Tapi sayang kan, belum pernah kenal kasih Tuhan, belum pernah alami Roh Kudus, sudah tercuri pergi.
Ini menjadi masalah Kristen adat atau tradisional. Nggak ada yang salah dengan tradisi, oke. Menurut saya tradisi kita di Asia, termasuk Papua, di Nusantara, tradisi kita itu misalnya tradisi salin. Itu indah, kepada yang senior orang tua kita menghormati. Saya rasa semua suku di Nusantara sama kok. Termasuk saya, suku Tionghoa. Abaikan kulit saya yang pucat. Saya orang Papua asli di hati. Tradisi itu bagus kalau yang bagus. Tapi kalau tradisi mengajarkan sesuatu yang melanggar firman Kristus, kita harus pilih. Mengasihi Tuhan atau membencinya. Barang siapa mengasihi aku, ikut aku, dia harus membenci ayah ibunya. Benci itu bukan berarti kepahitan. Benci itu bukan berarti tidak menghormati atau kurang ajar. Benci itu artinya dibandingkan dengan Tuhan, bahkan nenek moyang kita pun tidak ada apa-apanya. Kita harus patuh pada Yesus Kristus dan firman. Di sini permasalahannya, Tuhan bukan menjadi satu-satunya. Tiada seperti kau yang dapat menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Nah masalahnya Tuhan menjadi salah satu panutan. Kita juga mengikuti hal-hal lain yang bukan Tuhan dan kita menyamakan, samakan dengan Tuhan. Jangan heran meskipun Theophilus itu tahu Tuhan, tapi hidupnya mendukakan roh Allah. Saya ngomong gini dengan belas-belas kasihan. Karena saya tidak boleh menyampaikan sesuatu yang ingin Anda dengarkan, tapi yang patut Anda dengarkan. Karena saya bukan kau undang, saya diutus Tuhan. Saya harus kembali kepada komandan saya dan melaporkan. Melaporkan bahwa saya sudah sampaikan sabdanya kepada orang Papua yang menjadi kesayangannya. Tetapi tanpa mereka sadari mungkin Roh Kudus terluka di pulau tercinta ini. Di sini permasalahan banyak gereja. Tidak memberitakan firman kepada umatnya. Asumsi mereka sudah Kristen, bahkan kadang-kadang tanpa sengaja atau sengaja kita menghalangi karya Roh Kudus yang lebih atas hidup mereka. Kita seperti menghalang-halangi dan kita sendiri gak mau masuk ke dalam suatu kasih karunia, kita menghalangi orang lain masuk ke sana. Di sini permasalahan sesungguhnya. Bahkan anak-anak kecil kita asumsi mereka udah lahir, papa mamanya di gereja saya. Otomatis lah, nggak tentu. Tetap Injil harus diberitakan sekalipun papa mamanya Kristen. Antara yang memberitakannya adalah orang tuanya sendiri, orang tua dan gereja harus kerjasama. Anak-anak muda kita dibiarkan hanya demikian rupa haus secara rohani, penuh dengan teori. Tahukah Anda bahwa manusia roh seseorang termasuk anak muda-mudi tidak bisa dipuaskan dengan ritual agama atau hanya dengan sekedar khotbah-khotbah. Nggak bisa. Atau hanya sekedar liturgi ibadah, nggak boleh. Makanya kita ini hamba-hamba Tuhan mesti rajin cari hadirat Allah lebih dulu. Bukan bagi teori, karena teori hanya bisa buat mati. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena urapanmu itu yang menghidupkan. Semoga Anda tidak membenci saya karena saya memberitakan kebenaran. Saya tidak datang untuk meninabubukkan Papua, karena Papua itu pintar. Firman tidak boleh mengerdilkan, firman itu harus memerdekakan, katakan amin. Di sini permasalahan sesungguhnya. Injil tidak diberitakan, sedangkan yang namanya Theophilus ini diinjili berkali-kali. Oleh seorang tabib namanya Lukas, dia tulis Injil Lukas 24 pasal itu hanya untuk satu orang loh. Bayangin, kalau Anda baca satu kitab Injil tersebut, itu hanya untuk satu jiwa dikejar sampai segitunya. Sampai ke ujung bumi dikejar oleh tabib Lukas. Lalu dituliskan lagi Kisah Para Rasul yang totalnya 28 pasal. 52 pasal totalnya, dua buku ini dituliskan hanya untuk satu orang. Memastikan dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan dia penuh Roh Kudus. Injil Lukas cerita tentang apa yang dikerjakan Yesus. Bukan hanya yang diajarkannya, dua-dua. Kisah Para Rasul ceritakan banyak tentang biografi Roh Kudus. Injil sepenuh diberi kepada satu orang layak dapat 52 pasal. Kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh asal-asal. Gereja juga tidak boleh asal-asal, sungkan-sungkan. Sebab pada akhirnya kau akan dituntut darah setiap orang yang harus kau layani di hadapan Kristus yang maha tinggi.
Katakan kanan kirinya, jiwamu berharga. Tahukah suatu hari kami para hamba Tuhan akan dituntut oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang telah kami lakukan, termasuk semua orang yang punya pengaruh. Apakah kita pembuka pintu kerajaan sorga atau penutup? Akhirat itu masih menanti kita. Sorga neraka itu bukanlah ilusi. Sorga dan neraka itu memang ada. Suatu hari kita semua pasti berakhir di salah satu. Nggak di sorga, di neraka, nggak ada yang gentayangan. Arwah yang kita kira itu arwah orang mati yang masih keliaran di dunia, itu bukan. Itu kamuflase, itu tipu muslihat setan. Sudah tertulis di Alkitab, itu bukan arwah. Karena Alkitab mengatakan bagi setiap orang hidup sekali lalu penghakiman, orang itu langsung ketemu dengan Tuhan. Yang seperti seolah-olah arwah itu bukan arwah leluhurmu. Jikalau kita main-main dengan itu, kita bukan bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Yesus hanya punya satu roh. Allah Tritunggal itu hanya satu roh. Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh-roh yang lain bukan roh Tuhan. Saya mengasihimu, saya mencintaimu. Saya ingin Anda sungguh-sungguh Kristen dari dalam. Bukan Theophilus, tapi Kristus di hati. Berubahlah dari sekedar Theophilus, cuman tahu Tuhan, jadi kenal Tuhan di sini. Amin. Oh, ada orang mau tepuk tangan ya, nggak apa-apa, untuk Tuhan, bukan untuk saya, silahkan. Ayat 2 ya. Sampai pada hari ia terangkat, maksudnya Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan kan? Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya, Yesus ini memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Coba simak. Sebelum Yesus terangkat, dia sempat memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul. Perintah Allah itu harus diberikan, diajarkan, dihidupi, dilaksanakan oleh Roh Kudus. Nggak boleh menurut versi kita. Karena itu perintah Tuhan tidak boleh dicampur baurkan dengan superstisi, tidak boleh dicampur baurkan dengan praktik-praktik yang dilarang oleh firman. Tidak boleh. Saudara-saudaraku orang Papua, baik pendatang maupun yang asli, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengutus kami hari ini untuk berbicara kebenaran. Bapak Ibu, perintah Tuhan harus dilaksanakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu siapa? Yesus berkata, adalah baik untuk aku pergi. Kalau aku nggak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan meminta sang penghibur, Bapa akan utus dalam hidupmu. Dialah roh kebenaran yang menuntun setiap orang dalam kebenaran. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa karena mereka belum percaya kepadaku. Dan dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa. Dan dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Roh Kudus, kalau Yesus gak pergi secara jasmani, kita semua mau ketemu Tuhan harus janjian. Bayangin kalau ribuan seperti ini mau ketemu Tuhan satu orang satu kali, harus pergi ke tanah Israel. Pesawatnya mahal. Tapi karena Yesus diangkat ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya. Sekarang Yesus bisa ada di mana-mana bersamaan. Dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia menuntun kita dalam kebenaran. Jadi kebenaran tidak boleh kita kompromikan. Baik pengkhotbahnya maupun jemaatnya. Tidak boleh kompromikan kebenaran. Kebenaran itu kalau dicampur dengan sesuatu praktik yang melanggar firman Tuhan. Perintah Tuhan dicampur dengan superstisi misalnya. Jadi toksik, jadi salah. Misalnya ilustrasi, jikalau Anda punya ikan hasil lautan Papua luar biasa menurut saya, ikannya hanya mati sekali. Sedangkan mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ikannya mati berkali-kali. Ikan di sini segar sekali. Tapi misalnya ikan sudah mati berkali-kali, nggak dimasak lagi, lupa masuk ke dalam kulkas, basi. Setelah basi ikan itu, kita semprot sama parfum, enak gak? Ikan yang basi mesti dibuang. Garam yang kehilangan keasinannya tidak, percuma. Tidak bisa lagi digarami selain diinjak di tanah dan dibuang ke sampah. Ketika firman Tuhan yang wangi itu dicampur dengan praktik yang Tuhan anggap basi, dia tidak menjadi sesuatu yang indah. Dan Tuhan tidak mau. Tidak mau. Perintah Allah harus dilaksanakan oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan. Saya kasih contoh misalnya, tentunya contohnya pasti ada 1001 macam, setiap orang beda-beda. Tapi izinkan saya sebut salah satunya. Misalnya, Anda takut di rumah
ada orang kirim kuasa gelap kek atau apa. Atau mungkin Anda khawatir kalau di rumah Anda ini kurang beruntung, pasti ada sesuatu keapesan. Gak apa-apa, tabur garam. Karena firman Tuhan berkata, jadilah terang dan garam. Jangan, yang jadi garam itu hidupmu bukan garamnya. Jangan percaya pada khasiat garam kecuali untuk dimakan. Tidak ada khasiat rohaninya, itu hanya iodiumnya. Garam kok dijadikan jimat. Jadi Kristen itu paling mudah. Sakramen pun cuma beberapa, baptisan contohnya. Lalu perjamuan suci, perjamuan kudus di gereja, ada yang seminggu, sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Asal kita tulus beriman, cukup. Dan kalau transfer kuasa Roh Kudus, cukup dengan tumpang tangan. Gak usah kita pakai sepiur apa, cari mana, di mana, tanggal tertentu, gak perlu. Karena Tuhan gak berkenan, itu berarti kepercayaan kita penggal-penggal. Percayaan kita gak utuh sama Tuhan Yesus. Yesus plus-plus, berarti Yesus tidak sama sekali. Karena ada ayatnya, Yesus cukup bagiku. Kalau Yesus gak cukup, Yesus masih perlu garam, Yesus masih perlu kerawat, Yesus masih perlu dewa, Yesus masih perlu orang pintar, Yesus plus ini, Yesus plus tanggal yang bagus, Yesus plus ini, berarti Yesus sama sekali gak berarti bagimu. Karena Yesus berkata, aku satu-satunya jalan dan kebenaran. Ini yang membuat Papua dijajah oleh dosa. Kutu keturunan bahasa Surabaya gak mari-mari, gak selesai-selesai. Sampai kapan sampai Tuhan datang? Jangan-jangan banyak Theophilus. Tapi mereka tidak akan pernah bertemu dengan gerbang sorga karena mereka merasa Yesus salah satu jalan. Agama memang satu, kepercayaan banyak. Apa artinya agama kalau tidak bukan karena kepercayaan? Sekalipun agama kita satu, kalau kepercayaan banyak, ya agamamu banyak. Yesus bukan satu-satunya. Jangan Bapak Ibu. Saya kalau berbicara seperti ini karena saya mengasihimu, karena iman yang namanya kasih tidak kenal rasa takut. Kalau saya takut, aduh saya ngomong apa nanti melukai siapa, menyinggung siapa. Saya nggak layak jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, saya harus jadi ambasadornya Tuhan. Saya bicara apa adanya. Semoga ini bisa membuka telinga Anda dan membuat kita bertobat dari segala dewa, segala ini itu. Kau hanya punya satu Bapa, Bapa kami di dalam sorga, tiada yang lain. Mending teman saya, bukan teman Tuhan, Theophilus, seorang yang tahu Tuhan, jujur dan berkata aku nggak percaya Yesus. Mendingnya gitu daripada kita percaya namun hidup kita beda cerita. Perintah Allah jangan kau kompromikan, jangan kau campur dengan apa yang basi. Di hadirat Allah tidak diterima. Perintah Allah harus kau laksanakan oleh Roh Kudus. Katakan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, bukan roh adat, bukan roh tradisi. Meskipun tradisi ada yang bagus, adat pula, tapi bukan ritual-ritual seperti itu, bukan ilmu-ilmu. Ilmu putih, ilmu hitam, yang boleh hanya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, IPS dan IPA. Ilmu teknologi bolehlah AI. Tapi selain itu, yang boleh hanyalah pengenalan akan Tuhan. Perintah Allah jangan kau campur baur, dia harus oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Siapa setuju angkat tangan? Oh haleluya, God bless you, Tuhan memberkati Papua. Siapa yang setuju di luar sana? Angkat tangan, di luar ya. Haleluya, dengan iman kita melihatnya. Katakan haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Coba lihat sekarang ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katakan janji Bapa. Katakan Roh Kudus itu janji Bapa. Saya ulang ya. Kan Yesus suruh mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Demi apa? Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katakan janji Bapa. Lalu lanjut ayat 5. Demikian sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu janji Bapa. Roh Kudus bukan doktrin. Meskipun ada doktrin Trinitas, Roh Kudus di dalamnya harus dibahas. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan sekedar teologi untuk perdebatan dan ilmu pengetahuan. Roh Kudus itu diberikan pertama kali pada rasul-rasul ketika mereka belum bisa membuat satu teori. Mereka alami kasihnya. Saya jadi ingat ayatnya. Kasih dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, itu ayat perjanjian baru. Kasih Tuhan itu dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Mereka alami kasih Kristus.
Roh Kudus jamah. Dia jamah segenap hidupku. Roh Kudus jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru. Lagi, merdu sekali suaramu. Dia jamah segenap hidupku. Roh Kudus jamah kita. Dan beri damai di hatiku. Bukan satu dua hal berubah, tapi hidupku transformasi. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru. Roh Kudus itu janji Bapa. Dia bukan untuk perdebatan antar gereja. Asal kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita saudara seiman. Tapi yang menjadi gunjang-ganjing seringkali kan bahasa roh kan. Gak masalah loh. Kecuali jadi masalah kalau sekarang misalnya saya khotbah ini saya bahasa roh ke Anda. Garu-garu kepala lah kita, pura-pura ya semua kita garu-garu kepala. Ngomong apa dia? Harus ditafsirkan, terjemahkan, ya kan? Betul. Kecuali kalau asyir waktu Anda masuk ke stadion ini tadi, dia kan pakai bahasa roh. Anda tanya toilet di mana, dia pakai bahasa lidah. Bingung nanti Anda kesasar toiletnya di mana. Bahasa roh itu enggak masalah. Pernah Anda dengar bahasa Jepang? Siapa ngerti? Saya nggak ngerti. Saya nggak berani berkata bahasa Jepang itu sesat. Karena ada orang Jepang yang mengklaim bahasa itu, dia tahu dan dia tahu apa arti bahasa itu. Selama Anda Tuhan di langit. Dan orang yang berbahasa roh itu bukan bicara ke Anda. Tapi saat menyembah di gereja bersama-sama. Saat berdoa syafaat, mendoakan orang lain. Ngomong sama Tuhan. Masih ada Tuhan yang mengklaim, dia tahu. Roma 8 berkata, dan roh itu berdoa. Dengan keluhan tak terucapkan. Dan Allah Bapa yang mengerti maksud roh itu tahu bahwa ia sedang mendoakan melalui umat kudusnya. Untuk orang-orang kudus yang didoakan. Mungkin saya tidak paham bahasa Papua. Tapi itu ada artinya. Bahkan mungkin di suku-suku pedalaman misalnya. Bahkan ada bahasa-bahasa sandi yang tidak masuk akal. Belum masuk dalam peradaban kita. Masih ada bahasa-bahasa yang sifatnya seperti bunyi-bunyian tertentu. Jangan kau dan aku cepat-cepat melabel itu sebagai sesuatu yang sesat. Karena itu komunikasi mereka. Bahasa roh itu komunikasi pada Bapa. Dan mereka diberikan saat Pentakosta. Dikasih sebagai pengalaman. Tapi mungkin kita berkata pada saat Pentakosta pertama. Itu kan jadi bahasa Mesir, bahasa segala loh. Sampai sekarang masih terjadi kok. Waktu kita menyembah Tuhan barusan. Bukankah waktu menyembah di dalam roh ditaruh persis atau dekat dengan pemberitaan firman? Dijelaskan kok. Dijelaskan detak jantung Allah di mana hari itu lewat pembagian firman. Namanya Spirit Filled Preaching. Khotbah yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi penuh dengan penjelasan seperti yang saya lakukan. Dan kalau saya mendoakan seseorang, misalnya saya baru kenalan, Shalom Bapak, Shalom Ibu. Lalu dia berkata, Pendeta Philip, bolehkah Anda mendoakan saya? Saya bisa berdoa yang sifatnya permukaan saja. Saya lihat ini Bapak tegap, seharusnya dia nggak masalah kesehatan. Doa apa ya saya harus tanya? Bapak kerjanya apa? Apa yang bisa saya doakan? Doa saya pasti cetek, pasti dangkal. Doa saya pasti seputar hal-hal yang panca indera saya mungkin tangkap. Lewat melihat, mendengar. Siapa tahu? Bahkan orang itu sendiri nggak tahu dia butuh apa. Bahasa roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Korintus 14. Dia bicara kepada Allah untuk orang yang kita doakan. Mendoakan orang-orang kudus. Dengan bahasa lidah kita bisa berdoa duduk perkara Papua sesungguhnya. Kita bisa berdoa untuk pekerjaan kita. Orang-orang yang belum kita tahu. Kita bisa berdoa untuk masa depan yang belum terjadi. Kita sudah bisa antisipasi. Mungkin otak kita belum bisa tangkap sinyalnya. Karena pikiran kita tidak maha tahu. Tapi roh kita itu kekal. Dikasih bahasa yang intim dengan Allah. Indah. Selain itu bahasa lidah juga bisa membuka suatu ruang kuasa. Sehingga kita punya kuasa untuk bersaksi. Saya sendiri pun mengalami. Setelah saya mengalami Pentakosta dalam hidup saya kurang lebih tahun 95. 30 tahun yang lalu. Saya anak kedua dari 3 putra. Saya yang paling pemalu. Saya itu gagap.
Tapi sekarang saya dipakai untuk menjadi saksi Yesus secara berani. Gak selalu saya berhasil memenangkan setiap orang. Tapi sekarang itu seperti ada api. Dulu saya suam-suam kuku. Setelah dapat bahasa roh, saya itu terbakar. Api penginjilan itu berkobar. Aneh. Aneh. Itu yang disebut tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak baptis dengan Roh Kudus. Menurut saya, ada orang yang siap terima. Puji Tuhan. Orang yang tidak menerima atau belum menerimanya, jangan hakimi orang yang mau. Karena mereka ingin tumbuh dalam doa syafaat mereka. Biarin dong. Gak apa-apa. Paling tidak, kalau kita gak setuju, kita gak ngerti, sebut aja mereka orang bodoh. Sebut aja bayi yang coba ngomong sama mama, minta susu, gak bisa ngomong SU. Tapi orang tuanya tahu maksud bayi itu. Bapak tahu maksud kita. Orang kalau berbahasa roh nangis segalanya terjamah. Yang penting kan buahnya. Lihat buah rohaninya. Lihat tuh buahnya. Apakah orang justru diarahkan ke yang salah atau ke Tuhan Yesus? Begitu. Paling-paling kita bisa sebut orang-orang tersebut bodoh. Jangan sebut sesat. Kalau kita nggak ngerti, sebut aja bodoh di mata kita. Bayi itu bodoh sekali. Ya ngomong kayak SU, masa nggak bisa susu? Tapi dia itu komunikasinya. Hargai hubungan orang tua dan anaknya. Hargai hubungan bapak. Kalau kita nggak mau, biarin aja. Tapi kita sudah terima bahasa roh. Jangan gaya. Kok belum bisa bahasa lidah ya kok? Kurang rohani kamu. Tidak ada Roh Kudus di dalam kamu. Siapa bilang? Orang terima Yesus ada Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak menambahi. Baptisan Roh Kudus itu membaptis kontainernya. Roh Kudusnya di dalam, tapi kitanya itu diobrak-abrik. Kontainernya atau kirbatnya, anggur barunya sama. Jangan kita berkata, kamu tidak bahasa roh, kamu tidak ada Roh Kudus di gerejamu. Jangan, itu kesalahan orang karismatik. Saya jadi pendeta, ketemu ribuan orang, mungkin sudah ratusan ribu, mungkin juga juta. Saya tidak tahu siapa yang akan saya temuin nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya dari pemerintahan. Tahukah Anda, sebelum saya ketemu Anda, saya berbahasa roh. So saya tidak tahu nanti bagaimana saya harus terhubung dengan bapak-bapak beliau-beliau ini. Apa yang harus saya tidak katakan kepada bapak-bapak bupati, kepada bapak gubernur. Saya nggak boleh salah. Bukan demi saya. Saya salah langkah itu bisa mengubah semua pemahaman orang Papua tentang Injil. Saya nggak tahu siapa yang saya temui nanti, ketemu di mana, dalam konteks seperti apa. Tapi waktu saya ketemu bapak-bapak di depan sini dan ibu-ibu tentunya, saya merasa saya sudah ketemu sama bapak ibu tadi. Entah di mana ya, rasanya sudah ketemu deh. Saya ketemu dalam doa saya. Sebelum saya bertemu Anda, saya sudah dalam bahasa roh saya rasa sudah ketemu. Waktu ketemu Anda saya sudah rasa familiar. Tadi saya lewat di sebelah situ, saya mau rangkul beberapa orang. Sayangnya kan saya hanya manusia. Saya nggak bisa rangkul semua, saya rangkul, ketemu sama satu, saya rangkul. Ketika saya lihat seorang asli Papua. Kami datang itu untuk merangkulmu. Kami datang itu bukan untuk mengguruimu. Kami datang itu bukan untuk menghakimimu, tapi menyelamatkanmu. Kami datang bukan untuk memporak-porandakan, mencerai-beraikan gereja, bukan. Kami datang untuk mengembalikan gereja pada porosnya. Dan mungkin saya bukan siapa-siapa. Siapa pendeta Philip? Emangnya saya berhak apa mengubah gerejamu? Karena itu GMS mulai dulu. Saya rangkul beberapa, sampai saya rasa, saudaraku, saya rasa seperti, saya sudah pernah ketemu Anda di mana. Berbulan-bulan saya doakan untuk Papua. Ini pertama kali, by the way, saya datang ke Papua. Pertama kali. Saya mau datang lagi. Raja 4, Raja 5, Raja 6, saya datang. Saya rangkul, saya rasa, bahasa Cinanya ya, ada satu lagu tua, kalau nggak tahu nggak apa-apa, pura-pura tahu. China li jian guo ni, Chai mong li jian guo ni. Lagu itu lagu lama, papa mama punya zaman pace-mace. Kata-katanya kira-kira begini, Bapak. Di mana ya aku pernah ketemu? Di mana saya pernah ketemu kau? Dalam mimpi. Saya juga pernah ketemu Anda. Dalam bahasa roh saya tadi pagi. Jadi saya bisa memberitakan Injil dengan ketajaman. Saya nggak bawa catatan. Saya mengorbankan sekarang ini bersamaan dengan spirit led atau dituntun sama Roh Kudus untuk bisa merasakan arusnya. Semoga Tuhan bisa membawa saya ini, orang asing inilah.
bukan dari tanah Papua. Untuk masuk ke hatinya Papua. Dan semoga apa yang saya sampaikan persis kena apa yang kau butuhkan. Itu Roh Kudus, bukan saya. Waktunya Papua dihidupkan. Kalau enggak nanti ya, kekristenan semakin tergerus. Percayalah, tergerusnya bukan karena antar gereja. Tergerusnya keluar dari Kristus. Anda harus serius menangani ini. Dan saya percaya dimulai dari revivalis malam ini, saya imani bahwa dari Papua akan keluar banyak pemimpin-pemimpin serta pemimpin rohani dan misionaris-misionaris. Urapan ada. Orang Papua harus jaya. Tidak lama lagi saya selesai kok, ya. Coba katakan kanan kirinya, jangan selesai dulu. Maka bertanyalah mereka ayat 6 yang berkumpul di situ, Tuhan. Perhatikan. Murid-murid buat satu komentar. Tapi itu jujur, tapi Tuhan koreksi. Dia berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan bukan hati, memulihkan bukan kehidupan, memulihkan bukan dari dosa, memulihkan bukan masuk rencana Bapa, bukan memulihkan kerajaan dengan K huruf kecil ini bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan mereka, kerajaan bagi Israel. Ternyata diam-diam mereka punya ekspektasi yang keliru tentang Yesus. Kekristenan pun dijadikan platform politis. Hati-hati, ini juga menjadi kesalahan orang Kristen dan gereja-gereja. Karena mimbar tidak boleh dilacurkan. Kalau benar-benar mimbar ini untuk pemberitaan Injil harus netral. Tapi mereka ini murid loh ya, jangan lupa loh, ini murid Yesus aja bisa salah kaprah, bisa salah tafsir, dan juga bisa khilaf. Murid Yesus tuh 11 ya tentunya waktu itu kan 12 ya murid Yesus. Murid-murid Yesus Kristus tanpa Yudas berkata, Tuhan, kapan engkau akan menjadi juru selamat politik kami? Mereka merindukan bangsa Israel keluar dari jajahan. Mereka berkata, kapan Tuhan akan menjadi political savior, menjadi juru selamat politik kami? Yesus hikmat, dia menjawab. Jawabnya ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bolehlah, memang ada setiap anak Tuhan itu dipanggil di kancah yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil di bidang usaha, ada di bidang profesional, misalnya kau kerja sama orang. Ada juga yang dipanggil di bidang agama, kerohanian, ada di bidang seni, ada juga di bidang olahraga, ada juga di kancah politik. Saya bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang benar-benar berkiprah. Bolehlah, setiap orang kan panggilannya berbeda. Tidak sama tuh talenta 1, 2, 5. Tapi bereskan dulu hatimu dan hubunganmu dengan Tuhan. Nanti kita tahu dalam bahasa Inggrisnya what to do and what not to do. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, yang boleh kita lakukan, yang tidak harus dan tidak boleh kita lakukan. Kita akan tahu membedakan Roma 12, mana kehendak Allah yang sempurna, mana yang bisa diterima, mana yang baik, dan mana yang di luar kehendak Allah. Bereskan dulu kehidupan rohanimu, hatimu tuh bereskan. Karena Tuhan ada di dalam hatimu. Apapun yang kau lakukan, Mazmur 1, baik itu di kancah politik, ekonomi, di dalam bidang apapun, sektor manapun, apapun yang kau buat dalam janji Tuhan kan dibuat berhasil. Kalau kau renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan tidak duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, dan mendengar nasihat orang fasik. Hatimu akan ada roh penasihat, penasihat ajaib Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai itu akan mengiring bidangmu. Bolehlah dalam politik, tapi tidak boleh pakai gereja, tidak boleh pakai Alkitab, tidak boleh pakai Injil. Alkitab bangun kehidupan rohanimu. Rohmu nanti akan menuntunmu dalam bidangmu. Roh Kudus akan menuntunmu roh kebenaran itu. Haleluya. Ini kesalahan kita. Dan Tuhan duka ketika melihat dicampur baurkan. Tuhan Yesus itu cemburu. Namaku tidak boleh ada nama orang lain di sini samping kanan kiri. Siapapun juga, semua kita suatu hari akan mati, tidak bawa satupun. Kita tidak akan bawa pulau kita tidak akan bawa barang kita tidak akan bawa siapa-siapa, status kita, gelar kita tidak akan bawa apapun juga. Kita tidak akan bawa negara kita tidak akan bawa kota kita. Kita akan masuk sebagai jiwa yang akan lolos dari api. Masuk ke gerbang sorga atau ke gerbang maut, terserah. Tahukah Anda, Yesus tertarik terlebih dahulu memerintah di hatimu. Dulu sih saya, jangankan Yesus memerintah, dulu di hatiku tidak ada Papua, nggak ada siapa-siapa kecuali saya sendiri. Dulu itu akulah Tuhanku. Meskipun kita beragama,
memeluk agama. Kita semua di negara ini harus memeluk agama, bukan? Tapi sebenarnya agamaku sesungguhnya adalah diriku sendiri. Ada Tritunggal dulu yang kusembah. Aku, diriku, dan punya aku. Aku berdiri di tahtaku, duduk di situ. Tapi hidupku bukannya aku lagi. Sejak Roh Kudus masuk dalam diriku. Tapi Yesus dalamku. Jangan ngaku-ngaku Kristen, hai Theophilus, kalau kita tidak tunjukkan ini dulu. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku. Yang dulu pernah sekolah minggu pasti tahu. Sama-sama. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi siapa? Tapi, tunggu. Sebut namamu sendiri. Bukan Philip. Sebut namamu sendiri. Bukan siapa? Sebut sendiri namanya. Kan saya tidak tahu nama Anda satu-satu. Tapi bukan Philip. Sebut 1, 2, 3. Bukan. Tapi Yesus dalamku. Bila Yesus ditinggikan, dan salibnya ditegakkan, bukan mungkin. Tapi pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lagi yang di belakang. Bila Yesus ditinggikan, siapa? Dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Pasti dia menarik semua orang lah. Di belakang pun mereka mau duduk lah kalau Tuhan tarik. Pasti dia menarik dengan semua Papua datang kepadanya sekarang. Haleluya. Mesti ada perubahan. Yesus itu obat keras. Mahmu gak kuat, sakit. Gak ada orang minum racun, tidak membuih busa. Tidak ada orang makan sesuatu yang salah, tidak sakit perut. Sebaliknya, Roh Kudus kalau masuk dalam hidup seseorang, gak mungkin dia jadi Theophilus. Dia akan menjadi seperti Kristus. Mau tahu kenapa? Karena Roh Kudus itu obat keras. Saya tunjukkan ya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, obat keras, katakan obat keras. Ulangi, tapi kamu akan menerima kuasa. Itu obat keras. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan hasilnya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya merasa, saya dan istri saya punya pemikiran yang sama. Sama di Papua, mulai dari pesawat, saya ngomong sama istri hampir bersamaan. Memang kita kompak, makanya jadi suami istri. Iya. Yeah. Kami sama-sama merasa Papua ini kayak seperti Israelnya Indonesia. Danau Sentani ini Jayapura. Lewat tadi, ini Tiberias kah? Jangan heran, kenapa Papua itu begitu kaya. Tapi kekayaan Papua sesungguhnya adalah orangnya. Sadarkah Anda? Saya merasa sungguhan saya tulus. Kalau saya mulut ini asal bunyi, nanti kalau saya tanding setan, gak ada setan yang takut. Mulutku disumpah di tempat maha tinggi. Tidak bisa dibeli, tidak dijual. Dengar baik-baik. Mau ngomong apa jadi lupa. Saya yakin, kenapa Papua begitu kaya dan orang-orangnya itu aset sesungguhnya. Saya merasa Anda semua, saya merasa ini maksud saya ini tadi yang saya lupa. Saya merasa banget di hati, orang Papua, khususnya orang asli Papua, cakep sekali. Saya bukan coba untuk menjilat ya. Tidak. Kristus bagiku bukan hanya untuk hidup. Aku berani mati untuk Kristus. Tapi saya merasa Anda cakep, benar. Perempuannya dengan kepang-kepangnya. Ya, so pretty. Dan kalau dari dalam, laki-lakinya tuh gagah-gagah semua. Nggak ada yang... Dengar-dengar katanya sampai merauke. Justru orang-orangnya di situ tegap-tegap juga. Saya kepingin pergi suatu hari nanti.
Tahukah Papua itu seperti Israelnya Indonesia? Dan juga kalau Anda lihat, Injil dimulai dari Yerusalem kan, tapi dia berakhir di ujung bumi kan. Ahli teologi di seluruh dunia, hampir sebagian besar, sepakat bahwa ujung bumi adalah Papua. Jadi saya tahu peperangan klimaks secara alam roh itu di Papua. Dan kalau tembus jebol di Papua, itu sampai mendunia nantinya. Tapi orang Papua harus berubah. Kau harus berubah. Jangan berkata aku makan Roh Kudus. Kalau kita makan, minum tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus, lalu kita jadi biasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan ada di hatimu, kau akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Akan terjadi perubahan. Yang pasti ya, yang pertama kali dicurahkan di dalam diri kita saat kita terima Roh Kudus adalah kasih Yesus. Bukan sebagai agama, tapi sebagai realita. Saya itu dikejar Tuhan cukup lama. Aduh, saya itu sombong sekali dulu. Gaya, seolah-olah saya yang perlu. Padahal kalau masuk neraka, hayo. Siapa yang sengsara? Bukan Tuhan lah. Tuhan sudah buka jalan, saya gak mau masuk. Salah sendiri kan? Saya dikejar Tuhan. Singkat cerita, saya kasih 2 kesaksian, lalu selesai kita berdoa. Saya dikejar Tuhan. Saya dahulu pernah mengalami pengalaman supranatural di mana satu titik saya itu benci Tuhan Yesus karena saya itu kepahitan. Saya kepahitan sama hidup. Saya itu dari kecil tinggal di luar negeri jauh dari ayah ibu. Lalu saya mengalami beberapa pengalaman-pengalaman buruk dan sebagian besar pengalaman buruk itu sama orang Kristen. Termasuk pernah dilecehkan. Saya pernah dilecehkan oleh seorang majelis fisik. Saya benci setengah mati. Tapi Roh Kudus terus kejar. Dari kecil saya sudah ke gereja, tapi gak pernah lahir kembali. Saya pergi ke gereja, hanya kenal Yesus secara agama. Tapi saya gak pernah gubris, saya anggap Yesus itu boleh ada, boleh kagak. Yesus hanyalah cerita sekolah minggu. Gak pernah saya sungguh-sungguh datang kepadanya minta keselamatan. Saya gak pernah sungguh-sungguh mengundang dia masuk ke dalam hatiku. Suatu hari singkat cerita, saya putus asa tentang sesuatu, mau bunuh diri. Tapi gak berhasil, saya frustrasi mau bunuh diri kok gak boleh. Saya mengalami pengalaman supranatural, nanti dengarkan sendiri, baca sendiri biografinya, saya tidak jelaskan di sini. Suatu hari saya di kamar saya sendiri, Alkitab saya, yang dari saya masa kecil, masih saya bawa dan banyak sekali sawang laba-labanya. Gak pernah saya baca, saya lempar ke lantai. Pumpung gak ada orang, saya injek. Saya ngomong gitu, sampai sekarang pun masih pilu hatiku. Meskipun Tuhan sudah mengampuni. Saya bilang, apa-apaan? Itu saya rebah, tidak ada orang yang doakan. Saya terpental kurang lebih dari sini sampai ke sini. Saya dengar suara waktu saya berdegup-degup, tidak bisa bernafas. Saya dengar suara ada perdebatan yang tidak saya lihat orangnya. Satu berkata, jangan kau apa-apakan dia, aku mengasihi dia. Saya merasa di depan saya ada satu makhluk yang sorgawi, mau tampar saya. Saya kerasnya itu kayak gitu, mau tampar. Tapi satu lagi, seorang pribadi yang lebih mulia, menahannya dan berkata, jangan kau apa-apakan. Saya cinta dia, saya cinta dia. Tentunya bukan pakai bahasa Papua ya. 3 kali, yang ketiga bukan lagi detak jantung saya berdetak cepat sekali, tapi jadi lambat. Saya sesak nafas. Tapi setelah itu saya sadar kembali. Saya sadar, tapi saya berdiri dan saya tutup Alkitab, saya taruh dan saya jauhi. Suatu hari saya mengalami kelepasan yang dahsyat. Waktu saya mengalami kelepasan itu saya nggak mau, karena saya kepahitan. Saya itu merasa hidup itu jahat. Saya merasa hidup itu keras. Saya ini dulu keras banget. Saya dulu suka gelut. Makanya dari kecil saya sudah dipindah ke 3-4 negara oleh ayah saya karena perkelahian serius. Saya dulu begitu. Tampak nggak sisa-sisanya? Semoga enggak. Keras sekali. Dan akhirnya suatu hari saya ke gereja. Itu hanya 10 orang menyanyikan lagu damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Yang nyanyi itu om-om tante-tante umur 60. Hanya 10 orang termasuk saya. Saya lemas karena saya dulu itu banyak kuasa gelapnya di dalam saya. Dan satu yang paling utama adalah roh penolakan, roh kepahitan. I hate myself. Saya itu benci diriku sendiri. I hate life, saya benci hidup. Waktu saya lemas itu saya nggak pernah rasakan itu. Seorang kakak rohani saya pindah ketika lihat mulai gejala di mana saya mulai lemas karena dia tahu pergumulan saya. Kakak rohani saya itu duduk di sebelah saya. Saya dielus-elus kepala saya. Lucu nggak? Saya udah umur 18 dielus-elus lagi. Tapi kakak rohani itu saya bersyukur untuk ketaatannya. Membawa saya ke pertemuan doa itu. Dan
dia menyerahkan tangannya jadi kepanjangan tangan Tuhan, lus-lus kepala saya. Detik saya dilus-lus kepala saya ngomong gini dalam hati saya. Sudah iblis, aku gak mau kamu lagi. Langsung saya dengar suara pendeta saya, pindah ke sebelah saya, ada orang yang gede. Langsung duduk di samping, kursinya kan terasa kalau ada gempa bumi. Lalu dia berkata, unclean spirit kamu. Pakai bahasa Inggris. Roh najis keluar dari orang ini. Seingat saya gak ingat apa-apa setelah itu. Saya langsung hilang. Orang berkata saya manifestasi kesurupan. Nantinya saya melihat ke sampah, tong sampah, saya diberitahu sama seorang namanya John. Beliau sudah bersama dengan Tuhan hari ini. Kamu lihat tadi kamu muntah apa? Waktu saya lihat sana, segumpal darah segini. Kelepasan terakhir hari itu. Dan saya pulang ke rumah tak lama setelah itu, saya kepenuhan Roh Kudus Pentakosta pertama kali. Inilah yang disebut kamu kalau terima Roh Kudus, kamu terima apa? Kamu terima kasih Yesus. Kasih Yesus yang keras kepala. Kasih Yesus yang pandang menyerah. Sampai dia memiliki hatimu, itu kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu bukannya tanpa harga. Dibayar dengan mahal di Kalvari. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan juga harus hadapi rintangan. Karena saya dulu orang yang keras kan. Yang kedua, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan terima bukan hanya kasih. Dengar baik-baik, kamu juga akan terima kekang. Katakan kekang. Kekang itu apa? Nggak tahu bahasa Papua. Kekang dalam dagingmu, katakan kekang dalam daging. Katakan kekang dalam daging. Kekang itu seperti kuda, itu ada tapal matanya, tapal kuda, nggak bisa lihat kiri kanan. Seperti kuda, mulutnya itu dipasang kekang. Sehingga dia ke kiri kanan, dia nurut. Ada penahannya. Karena saya dulu emosian, sumbu saya itu pendek. Antara biasa kalem sampai berantem sama orang, itu nggak perlu 3 detik. Tapi sejak Roh Kudus masuk, obat keras itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Suatu hari, setelah saya dibebaskan, dipenuhi Roh Kudus, saya masih ingat, saya naik mobil saya diserempet sama satu mobil, isinya 5 orang gede-gede, orang Kanada, orang bule, mabuk. Itu kalau saya laporkan polisi, mereka ditangkap, minum-minum bawa botol, lalu serempet mobil saya, lalu ajak berantem di jalan yang sepi. Nah, jangan lupa, ini Philip Mantova yang sudah makan Yesus. Makan roti hidup itu. Ini Philip Mantova yang sudah makan Roh Kudus. Tapi, saya itu gengsinya terlalu tinggi. Harga dirinya. Kamu kalau baik sama aku lebih baik sama kamu. Kalau kamu sama jahat sama aku gak peduli lu siapa. Saya bahkan berani bunuh. Berkali-kali dulu waktu berkelahi kan hampir terjadi korban nyawa. Di Singapura, di Indonesia, di Kanada. Saya berkata nggak boleh begitu. Lalu dia turunkan tuh kaca. Ya, saya juga turunkan, salah saya kan. Turunkan kacanya, orang mabuk kok diajak bicara. Lalu dia panggil saya dengan kata-kata yang rasis, menghina nenek moyangku. Kamu tut, sudah nggak usah didengarkan. Berhentilah saya. Kira-kira Anda gimana kalau digituin? Berhentilah. Ini negara hukum kok istilahnya. Tapi mereka berlima turun pakai botolnya. Botol whisky dan sebagainya. Saya nggak kalah, saya bilang 5. Kalah saya kalau 5 gede-gede begitu. Saya ambil stang mobil. Tahu tempat kunci mobil itu, kunci stang? Saya udah buka pintu, saya mau buka, saya ambil stang. Saya kira pertama yang gua pukul yang itu dulu. 2, 3, 4, 5. Kalau sampai ke 5 saya masuk surga ya sudah. Waktu saya mau ambil itu, tiba-tiba Roh Kudus membuat perut saya ini seperti keram. Di hati saya berkata, kamu masih bisa begitu? Bukannya kamu sudah tidak hidup lagi? Inikah cara Tuhan? Pasti ada solusi lain. Ini adalah Philip Mantova yang lama. Yang sudah dibaptis, sudah diselamkan. Seingat saya, waktu saya itu dibaptis di danau, tahun 1992. Masuk semua kok satu badan. Gak ada sisanya, tiba-tiba tangan saya masih di luar. Kalau mulutnya masih di luar, masih gosip kali. Tapi tangan saya kalau masih di luar, masih pukul. Saya ingat saya masuk kok. Saya rasa kayak pendeta ini kok gak keluarin saya. Biar tobat sekalian. Keluarnya itu semua. Roh Kudus berkata, bukankah kamu sudah mati? Mati terhadap cara hidupmu yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Kamu bukan lagi darah dan dagingnya Adam. Sekarang di dalam dirimu kamu hidup oleh roh supaya tidak memenuhi keinginan dagingmu. Tahu gak, saya dalam kondisi kaku pegang stang itu dan satu pegang setir. Dan saya lihat mereka goyang-goyangin mobil saya sambil hina-hinaan, sumpah serapah. Saya berkata, Tuhan,
Harga diriku diinjak-injak. Nenek moyangku dihina. Kuburan engkongku diinjak. Saya berkata, Tuhan izinkan sehari ini aja Philip Mantova cuti jadi anakmu. Gue gak peduli dia siapa. Darah mendidih, sumbunya pendek. Tapi kekang, kalau Anda sudah makan Roh Kudus, Anda kalau sama, bohong. Anda belum makan Roh Kudus. Dalam kondisi itu, tiba-tiba hadirat Allah menjamah dan melembutkan saya. Saya nangis dan berkata, Tuhan, kok aku masih bisa begini? Saya berkata, Roh Kudus, jadilah best friendku, jadilah sahabat karibku. Mulai hari ini, taruhlah kekang di badanku. Di area aku lemah, salah satunya emosian. Kasih aku kemampuan. Bukankah firmanmu tiba-tiba muncul tuh? Kasih itu sabar. Lucu ya. 1 Korintus 13, definisi kasih itu. Kenapa yang pertama-tama itu sabar dulu? Kalau nggak sabar, buyar semua kasih yang lain. Jangan lupa, buah roh ada 9 tadi yang dituliskan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Yang pertama kasih, nomor 9, penguasaan diri atau pengendalian. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan you have to help me. Roma 8 dan roh itu akan membantumu dalam kelemahanmu. Khususnya untuk hal berdoa. Dia akan memberitahu bagaimana caranya berdoa. Di saat seperti itu, saya mulai berdoa dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah hujatan, lalu waktu selesai mereka meninggalkan saya, baru saya sadari, kaca mobil saya itu penuh dengan liur dan ludah. Ternyata saya diludahi oleh 5 orang. Dan dia berkata, saya pengecut lah segala. Inggris saya cukup bagus, jadi saya ngerti mereka ngomong apa. Dan saya tidak keluar, tangan saya masih kaku pegang stang dan pegang setir. Setelah mereka pergi, saya lepaskan dua-duanya. Saya nangis, Tuhan, kekang dalam dagingku. Hai orang Papua, dengar saya. Kau masih sama seperti dulu kah? Bohong. Kau kenal Yesus. Roh dusta di dalam hatimu. Tapi kalau Yesus masuk dalam dirimu, kau pasti bergumul. Tidak tentu menang, saya nggak janji, tapi Anda pasti akan menang. Katakan amin. Sejak hari itu kalau saya emosi Bapak Ibu, selalu ada yang rem. Sejak hari itu, 30 sekian tahun saya ikut Yesus. Setiap kali saya mulai emosi, selalu mulai seperti keram di perut. Tapi saya bisa terus terabas, saya bisa terus saja membangkang. Pasti nanti itu kekang pun akan putus. Tapi tidak semudah itu. Philip Mantova sudah dibuat baru. Saya tidak segampang itu jatuh. Karena Tuhan membantu aku dalam kelemahanku. Dan Tuhan akan membantu orang Papua. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kau menerima Roh Kudus? Sudahkah kau terima Yesus? Dengar ya, dengan ini saya akan berdoa. Jikalau Anda bahkan dari kecil sudah ke gereja, tapi Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda orang berdosa. Ya tahulah sebagai teori, tapi tidak pernah sungguh-sungguh merasakan di hati bahwa Anda dan saya itu orang berdosa. Anda secara pribadi orang berdosa. Merasa seperti yang nyalibkan Tuhan Yesus itu bukan tentara Roma. Yang menyalibkan Tuhan itu aku. Berarti Anda belum lahir baru. Kalau Anda tidak pernah sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berkata, ampuni dosaku. Seperti Yesus di kitab Wahyu, pasal 20, kitab Wahyu. Dia berkata, aku mengetuk di depan pintu di kitab Wahyu. Maka Anda belum pernah menerima Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mengundang Tuhan, Tuhan tidak akan dobrak pintu. Karena Roh Kudus itu hanya memenuhimu. Setan yang menyurupimu. Setan itu selalu memaksa masuk. Kapan dia masuk kau tak tahu. Kalau Yesus kau tahu kapan dia masuk. Waktu kau mengundangnya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerima anak Allah, menerima Kristus, menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya tanya di sini, satu pertanyaan anak sekolah minggu. Jawab di hati, jangan tanya kanan kiri. Kalau, karena kita nggak tahu kapan kan, jam kehidupan diputar sekali, tak tahu. Dan kita tak tahu kapan kan akan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang jadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Saya tanya ya, kalau Anda tidak pernah mengundang Yesus, Anda pasti merasakannya sekarang. Roh Kudus ada di sini. Saya tanya pertanyaan sekolah minggu. Kalau Anda mati, masuk mana hari ini? Jangan jawabannya semoga diterima di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jangan.
jujur di hati. Kalau Anda mati sekarang, kan jam kehidupan diputar sekali, kita nggak tahu kapan berhenti. Kalau Anda mati sekarang, ketemu Tuhan, Anda siapkah? Sudahkah Anda selamat? Kalau Anda menjawab tidak di hati, jujurlah. Saya minta Anda bangkit berdiri. Saya mau doakan. Kalau Anda berkata, aku rasanya saya belum lahir baru, Pendeta Philip. Pastor Philip, saya ingin menerima Yesus secara pribadi. Saya belum pernah mengundang dia secara sengaja dan doa minta dia masuk ke hatiku. Kalau itu dirimu, bangkit berdiri di kursi. Dan Anda yang di luar, Anda bisa bangkit berdiri dari lantai tempat Anda duduk. Dan Anda yang live streaming lewat online, Anda juga bisa bangkit berdiri di mana Anda berada. Kecuali kalau Anda menyaksikan ini sambil nyetir, jangan berdiri. Oh haleluya, lihat banyak bayi rohani. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Saudara-saudara yang mau lahir baru, yang mau lahir kembali, yang mau namanya dihapuskan dari kitab maut, dipindah ke kitab kehidupan. Letakkan tanganmu di dadamu, ikuti saya berdoa. Ulangi setiap kata-kata, sebab firman Tuhan berkata, jikalau hatimu percaya Yesus adalah Tuhan, dan mulutmu mengaku bahwa dia dibangkitkan, dengan mulut kau mengaku dan hati kau percaya, kau dibenarkan dan diselamatkan. Dan inilah kesaksian orang-orang yang telah menerima Tuhan. 1 Yohanes 5 berkata, orang itu memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup kau meminta, cukup kau mengaku dosa. Seperti penyamun yang di samping Yesus malam itu ke Firdaus. Hari ini juga kata Tuhan pada Zekius, keselamatan turun atas atap rumahmu. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya berdosa. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Sungguh-sungguh aku memohon kepadamu. Sungguh aku memohon. Ampuni aku. Ampuni aku. Beriku hati yang baru. Beriku hati yang Aku baru. percaya Aku percaya bahwa Engkau mati bagi segala dosaku. bahwa Engkau mati Dan bagi Kau bangkit segala pada dosa. hari yang ketiga. Dan Kau bangkit pada hari Mulai hari ketiga. ini, Mulai hari aku ini mau kenal Kristus. aku mau kenal Kristus. Tidak hanya jadi seorang Theophilus. Tidak hanya Masuklah jadi dalam hatiku. Masuklah dalam Jadilah Tuhanku. Jadilah Tuhanku. Juru selamatku. Juru selamatku. Rajaku. Rajaku. Satu-satunya jalan. Satu-satunya Selama-lamanya. jalan. Dan Selama-lamanya. ajari aku. Dan ajari Hidup aku. sebagai anak terang. Hidup sebagai Tumbuh anak. dalam firman. Tumbuh Roh dalam Kudus. firman. Roh Kudus. Obat keras itu. Obat keras. Masuklah dalam jiwaku. Masuklah dalam Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka.